Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Karangrejo, Bapak Ani Purnawan, yang kami hormati seluruh perangkat desa dan tamu undangan, serta yang kami banggakan ibu-ibu PKK masyarakat Karangrejo yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan evaluasi proyek bongkar bersama orang Jagung Karangrejo. Sebagai bagian dari refleksi dan tidak lanjut atas kegiatan yang telah kita jalankan bersama. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala Desa Karangrejo. Yang ketiga, sambutan Ketua Proyek Bongkar. Dan acara yang keempat, penayangan video pemasaran. Acara yang kelima, pengisian kuesioner oleh masyarakat. Acara yang keenam, penyerahan souvenir simbolik. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita buka kegiatan evaluasi proyek bongkar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh kegiatan hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Mengawali rangkaian acara hari ini, izinkan kami menyampaikan pengantar singkat bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melihat kembali sejauh mana pelaksanaan proyek bongkar telah memberikan manfaat serta menerima saran, masukan dan kesan dari masyarakat demi perbaikan ke depannya. Dan memasuki acara yang kedua, marilah kita simak sambutan dari Kepala Desa Karangrejo, Bapak Ani Purnawan, yang senantiasa mendukung penuh kegiatan proyek bongkar. Kepada yang terhormat Bapak Ani Purnawan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mas dan dari Hikmah Alhamdulillah yang saya hormati Ibu Ketua Perangkat Kader serta anggota. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan semua kita bisa berkumpul di gedung Serbaguna ini dalam rangka kegiatan sosialisasi pelatihan proyek kepemimpinan, proyek calon guru profesional, calon guru yang kita nantinya. Dan tak lupa sholat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti bisa tahu ya Allah. Dan Mas, ibu-ibu sekalian yang hadir di gedung Serbaguna ini, pertama saya ucapkan terima kasih banyak dari mahasiswa Hikmah, kawan-kawan guru yang kita yang nanti saya doakan di tahun 2025 ini akhirnya siap menjadi guru teladan. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian sosialisasi yang panjenengan berikan kepada masyarakat kami. Alhamdulillah menghasilkan suatu karya seni dari limbah yang tidak terpakai menjadi suatu karya seni
kedepannya ini bisa dimasarkan ya. Jadi produknya, ikonnya itu PKKN. Mungkin masih banyak yang perlu dilengkapi lagi, mungkin kok kalau IP-nya, RT-nya, ya. Tapi insya Allah ke depan kurangnya nanti bulan Mei kita akan menghadirkan dinas perdagangan untuk memfasilitasi izin dagang seperti BRD, izin halal dan lainnya. Insya Allah nanti bulan depan kita sudah koordinasi, nanti mungkin ini bisa diikutkan di perizinan oleh yang itu siapa mungkin nanti laku di pasaran. Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti pembuatan kerajinan dan lain-lain ini mungkin banyak di lingkungan kita sesuatu yang tidak terpaham, barang riba yang tidak terpaham itu bisa dikaitkan dengan seni yang mempunyai cuma saya lihat selama ini masih ada keterbatasan, yaitu dalam kejualan. Jadi selama ini praktek bisa membuat, tapi tidak bisa menjual. Nah, ini menjadi untuk kita bersama. Jadi kita jadi tugas kita bersama, gimana caranya barang-barang yang ada di sekitar kita, potensi yang ada di sekitar kita itu mempunyai nilai ekonomi yang bisa dipasarkan di pasar yang lebih luas lagi. Ini kemarin sempat saya bicarakan dengan dinas perdagangan. Banyak pasar-pasar khususnya melalui media sosial dan lain-lain, khususnya hari ini itu pasar yang paling luas adalah medsos. Ibu-ibu ini yang mungkin punya aplikasi jualan ini, ada Shopee, TikTok dan lain-lain. Nanti manfaatkan produk-produk UMKM khususnya di desa Karangrejo. Nanti di mana produk Karangrejo ini bisa laku di pasar luas seperti di toko-toko modern dan lebih luas lagi berjangkauan. Dan karena mungkin keterbatasan peralatan dan SDM, terus mungkin apa yang kurangnya pelatihan ya. Memang harus ada pelatihan, harus ada pelatihan untuk ibu-ibu atau generasi muda belajar memakai medsos dalam arti ruang-ruang untuk jual beli gitu. Ini karena hari ini medsos itu luar biasa. Suatu contoh seperti sotonya Pak Bimo itu viralnya gara-gara medsos. Begitu ada TikToker yang datang ke situ, besoknya langsung itu suatu contoh. Karena di medsos itu pasarnya luas, perdagangannya anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki perempuan semuanya pakai. Buka warung, buka dagangan, buka warung, orang-orang itu permainan medsos seperti itu. Jadi hanya kita mencari produk-produk kita akan melakukan dari media sosial seperti itu. Bahkan buku pun kalau tidak dibuat medsos, bahkan mungkin yang kurang begitu juga tidak ahli.
medsos ini sebaiknya untuk kegiatan yang positif. Dan yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada Mas Dr. Yudhima. Mungkin selama ini sosialisasi panjenengan, pelajaran panjenengan sudah bisa memberikan suatu realisasi yang membuat Bapak ibu khususnya bisa akan kerja dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang melihat barang yang tidak berguna akhirnya menjadi barang yang menarik, barang yang bagus, barang yang enak dilihat. Mungkin ini peluang juga ini ibu. Ini mungkin kalau dapat contoh ini sedang kelasnya ini. Mungkin kalau ibu lagi itu mungkin yang saya foto, tapi ditinggal pakai maksudnya itu. Mungkin kalau kesupen kok kalau foto kayak ternyata bahannya dari apa yang cantik baru, berarti karena cara mas. Di sini juga melipat bahkan dibuang. Alhamdulillah ini dari panjenengan akhirnya ibu tahu. Ternyata cara ini ternyata banyak manfaatnya, berguna juga. Karena orang-orang kreatif mempunyai nilai karya seni yang luar biasa. Kita sekali saya terima kasih sekali banyak Mbak dari Mas dari Yudhima, dan selanjutnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama panjenengan di sini saya pribadi dan mewakili ibu-ibu yang mengikuti kegiatan bila mana ada tutur kata dari kami atau kita melakukan yang kurang sopan, yang kurang berkenan di hadapan panjenengan semua, saya sekali lagi selalu pribadi dan mewakili ibu-ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan sukses, selamat, mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa komunikasi, silaturahmi lagi melalui panjenengan melintas lewat Wilayah Kerja. Kami silakan nanti biar silaturahmi kami biar tidak terputus. Jadi akhir dari kegiatan ini bukan akhir dari pertemuan kita tetap komunikasi, silaturahmi. Cukup ini ngomong ini kita sesi kerja penowo kira kira sesi kamu yang dulu yang berbulan kalau bisa ke kamu sesi kerja tetap ini kita katakan dari dulu ternyata pun saya ucapkan selamat dan sukses calon guru-guru yang hebat, calon guru-guru yang profesional. Mengatakan negara keluarga kiranya kita maafkan dan berdoa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari atas sambutannya serta dukungan dan semangat kebersamaan yang sangat luar biasa. Berikutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua Kegiatan Proyek Bongkar kepada Saudara Iqbal Astarinya, disilakan. Assalamualaikum
sekaligus terakhir gitu. Jadi Sabtu kemarin kita telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan bersama. Nah, untuk hari nanti kegiatannya adalah evaluasi. Jadi evaluasi sekaligus penutupan untuk kegiatan program Bukar ini. Lalu yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Ali, yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan di Desa Karangrejo, dan alhamdulillah kemarin juga kegiatan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu PKK atas antusiasnya dan menyambut kami juga dengan baik. Lalu berikutnya sedikit informasi Bapak Ibu. Jadi kegiatan program ini nantinya kita pada tanggal 15 Mei nanti kita ada program gelar karya di Unima Madiun. Kebetulan gelar karya itu menampilkan pameran Bapak. Jadi hasil dari program mahasiswa bersama masyarakat itu dipamerkan di Unima. Jadi barangkali kalau Bapak Ibu berkenan atau mungkin ada waktu yang kosong, boleh mampir ke aula kerja Unima, dan nanti gratis Ibu. Jadi Ibu bisa ke sana, bisa mengunjungi stand-stand yang ada. Nanti standnya tidak hanya dari kelompok kami, tapi ada dari kelompok lain juga. Jadi kebetulan kita ada beberapa kelompok terbagi mungkin dari yang teman-teman lain. Sebagai contoh, kalau di sini kan kita manfaatkan kelompok jagung, jadi Bapak sebagai kerajinan. Kalau kemarin di kelompok lain ada di wilayah Panekan Magetan itu membuat kerupuk dari kulit buah coklat kakao itu. Lalu ada juga memanfaatkan limbah atau minyak yang sudah tidak terpakai sebagai lilin. Jadi karya inovasi dari masyarakat bersama dengan mahasiswa nanti diadakan gelar karya seperti itu. Lalu berikutnya kami dari teman-teman mahasiswa juga mohon maaf apabila mungkin selama kegiatan kemarin ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, semoga ke depan silaturahmi dari mahasiswa dan masyarakat bisa tetap terjadi ke depannya. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seorang Kak Iqbal atas sambutannya. Memasuki acara inti yaitu penayangan video pemasaran sebagai bentuk dokumentasi dan media promosi. Mari bersama-sama kita saksikan video yang menampilkan proses pemasaran dari hasil kegiatan proyek bongkar. Video ini memperlihatkan bagaimana strategi pemasaran produk dari limbah jagung, dari produksi hingga penyebaran ke pasar lokal. Kepada yang bertugas kami persilakan. Sik. Dan kepada masyarakat selamat menyaksikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ibu-ibu izinkan kami untuk menayangkan video tutorial pendaftaran sebagai penjual di Shopee. Nah, mohon maaf sebelumnya kami ucapkan kami belum bisa untuk membimbing satu persatu untuk membuat akun karena keterbatasan waktu, dan juga di dalam pendaftaran akun ini butuh verifikasi KTP dari penjual. Nah, verifikasi KTP itu antara KTP dan penjual itu harus sama, jadi tidak boleh berbeda. Nah, kebetulan kemarin kita masih pelatihan dan sosialisasi, belum mendapatkan siapa sebagai penjualnya, jadi belum dapat kita bantu untuk buatkan akunnya seperti itu. Ketika nanti di kedepannya ada ibu-ibu yang berminat untuk membuat akun sebagai penjual, nanti bisa hubungi saja Bapak Kepala Desanya, nanti bisa disampaikan ke Pak Aziz, nanti akan kita bantu dalam proses pembuatan akun Shopee-nya. Karena akun Shopee ini itu tidak satu hari bisa selesai, tidak bisa. Jadi
ada beberapa tahap. Jadi upload KTP beserta foto penjual, kemudian nanti kita kirimkan ke Shopee-nya, baru diverifikasi dari pihak sananya. Entah itu nanti di ACC atau enggak, itu tergantung dari pihak Shopee-nya, seperti itu. Nah, untuk tayangan videonya bisa dilihat. Di video kali ini saya akan membahas gimana caranya teman-teman bisa mulai berjualan di Shopee. Jualannya ada macam-macam ya, bisa jualan produk fashion, skincare, dan sebagainya. Pertama-tama teman-teman tentunya perlu punya akun Shopee dulu. Caranya gampang aja. Kalau pakai HP, silakan download aplikasi Shopee melalui Google Play Store atau App Store. Atau kalau kalian pakai laptop dan komputer, silakan masuk ke website shopee.co.id. Kalau pakai HP, habis install, silakan tekan daftar, masukkan nomor telepon belum terdaftar di Shopee, atau sebagai alternatif, teman-teman juga bisa mendaftar akun Shopee dengan menggunakan akun Google, Facebook, atau Apple. Pilih lanjut. Selanjutnya, lakukan verifikasi untuk membuktikan bahwa kalian bernomor. Kemudian, kalian akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang akan dikirim melalui WhatsApp. Kalau kode verifikasinya tidak datang, kalian bisa mengirim metode lain seperti call atau SMS. Kemudian, tentukan password. Kalau lewat laptop atau komputer, caranya mirip-mirip sih. Di website Shopee, kalian tinggal klik data, kemudian kalian akan diminta nomor HP, terus juga akan diminta untuk memasukkan OTP dan sebagainya. Pokoknya caranya mirip-mirip lah ya. Nah, kalau kalian sampai di tahap ini, berarti sudah membuat akun Shopee, tapi ini baru akun basic sebagai pembeli. Kalau kalian ibu-ibu semuanya sudah ada akun Shopee-nya masing-masing? Sudah, baik. Jika yang sudah, itu nanti bisa lanjut ke pendaftaran sebagai penjual dan verifikasi. Nah, kalau yang belum punya akun Shopee-nya, itu berarti harus daftar dari awal. Pendaftarannya lewat nomor HP, kemudian ada emailnya, nanti diisi beberapa identitas, itu nanti akan terverifikasi sebagai pembeli. mau jualan, silakan tekan mulai berjualan. Habis itu kalian harus melakukan verifikasi tambahan. Caranya, upload foto KTP dan itu harus sesuai dengan data pribadi pemilik akun dan juga harus sama dengan nama pemilik rekening yang akan didaftarkan ke Shopee. Habis upload foto KTP, masukkan nama, NIK, dan verifikasi wajah dengan foto. Pastikan cahayanya terang ya, biar proses verifikasinya tidak gagal. Klik saya menyetujui syarat dan ketentuan, kemudian tekan kirim. Kalau verifikasi berhasil, kalian akan melihat pesan seperti ini. Mestinya kalian dapat konfirmasi dari Shopee dalam waktu 2 hari mengenai verifikasi data diri ini. Kalau verifikasi kalian gagal, silakan hubungi customer service Shopee untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Kalau KTP-nya udah pernah dipakai untuk verifikasi akun lain, bisa dipakai ulang tak Bang? Boleh. KTP yang sama itu boleh buka maksimal 5 akun penjual yang berbeda di Shopee. Karena kan bisa aja ya, misalnya kalian punya satu toko online buat jualan spray, kemudian punya toko online lain jualan skincare, kan nggak nyambung tuh. Jadi mungkin aja satu orang punya lebih dari satu toko online di Shopee, tapi maksimal 5. Sejak Juli 2024, verifikasi data diri ini statusnya wajib untuk seller Shopee. Ini bukan hanya untuk seller baru, tapi juga untuk seller yang sudah lama. Maksudnya ya biar aman ya, supaya jangan sampai ada penyalahgunaan akun buat penipuan dan sebagainya. Nah, kalau kalian udah verifikasi, tahap selanjutnya adalah menambahkan informasi toko Anda seperti nama toko, alamat jasa pengiriman, email, dan juga nomor HP. Untuk nama toko, sebaiknya kalian memilih nama toko yang gampang dicari dan gampang diketik. Habis itu, silakan tekan lanjut. Untuk mulai jualan, silakan upload postingan produk. Iya dong, kalau nggak apa yang peduli sama customer ya kan? Yang pertama, masukkan dulu informasi produk seperti foto, nama produknya, deskripsi, dan juga kategori. Kalian bisa upload lebih dari 1 foto ya, dan pastikan fotonya bagus-bagus supaya bisa menarik untuk membeli. Mau upload video juga bisa sih, tapi ada ketentuan ukuran filenya. Untuk foto dibatasi maksimal 2 MB, sedangkan untuk video dibatasi maksimal 30 MB. Resolusi dan durasinya juga dibatasi ya. Habis itu silakan masukkan nama produk dan pilih kategori. Sebaiknya Anda pilih nama produk yang relevan supaya mudah dicari oleh pembeli. Biasanya formula itu
karena ini akan membantu pembeli untuk memahami produk Anda dengan lebih baik dan supaya produk Anda juga muncul kalau di search. Nah, bagian yang wajib itu yang ada tanda bintang atau asterisnya ya, sisanya sih opsional aja. Kemudian pastikan informasi yang ada telah sesuai saat mengupload daftar produk. Kalau produk Anda nggak ada dananya, ya udah tinggal pilih aja opsi di warna merah. Kalau ada masalah dengan pengisian atribut produk, nanti itu akan muncul di bagian perlu tindakan. Biasanya postingan kalian itu akan ditahan oleh klien Shopee sampai kalian update postingannya sehingga memenuhi kriteria yang diberikan oleh klien Shopee. Karena memang sih makin kesini Shopee itu memang makin ketat ya. Selanjutnya kalian juga akan diminta untuk mengisi informasi penjualan. Misalnya aja harganya berapa, kemudian stoknya berapa, ada varian nggak, misalnya pilihan warna, pilihan ukuran dan sebagainya. Jika produk Anda memiliki variasi, pilih aktifkan variasi. Isi variasi satu dan pilihan, diikuti harga, stok, kode variasi untuk tiap opsinya. Nah, untuk tiap variasi ini kalian juga bisa menambahkan gambar. Ini adalah foto atau thumbnail yang akan dilihat oleh pembeli waktu mereka memilih ukuran tertentu ya. Habis itu silakan masukkan harga dan stok untuk tiap varian. Menariknya, kalau kalian memasukkan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran atau harga rata-rata untuk produk yang serupa, entah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka produk Anda akan dianggap sebagai pelanggaran range harga dan akan diblokir oleh Shopee. Kayaknya sih si Shopee ini berusaha dari toko yang pada saling banding-bandingkan harga ya. Selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisi informasi pengiriman seperti berapa sih berat barangnya, ukuran paketnya dan sebagainya. Kalau produk kalian itu dianggap berbahaya, misalnya aja ada baterainya, ada magnetnya dan sebagainya, maka kalian perlu mencentang pertanyaan produk berbahaya. Selanjutnya masukkan informasi yang terkait dengan ongkos kirim. Sistemnya ini akan menghitung perkiraan biaya ongkos kirim dari perangkat kalian menuju alamat pembeli sesuai dengan berat besarannya yang Anda masukkan. Makanya kalau postingan kalian itu punya beberapa variasi barang yang berat dan ukuran yang berbeda, kalian harus memasukkan informasi yang hati-hati supaya tidak rugi. Sebagai catatan, untuk barang yang di bawah 1,5 kilo biasanya Shopee akan memberikan ongkir khusus untuk tipe layanan reguler. Kalau sebagai penjual misalnya tentunya baru, terus kalian mau memberikan fasilitas bebas ongkir untuk kalian pembeli, ini bisa-bisa aja ya. Berarti biaya ongkirnya Anda yang akan sebagai seller. Caranya tinggal geser aja tombolnya dari hijau jadi abu-abu. Kemudian di bagian akhir ada settingan optional ya. Misalnya aja apakah ada asuransi pengiriman, kemudian apakah barangnya itu pre-order atau ready stock dan sebagainya. Soalnya kalau kalian tidak memilih pre-order, maka barangnya harus kalian kirim dalam 2 hari. Kemudian kalian bisa set juga apakah barang itu kondisinya baru atau second. Menariknya, kalian juga bisa menentukan kapan postingan kalian itu live di bagian jadwal ditentukan maksimal sampai 20 hari ke depan. Jadi bisa aja nih misalnya kalian buat postingannya sekarang, tapi kalian baru mau postingannya aktif 2 hari lagi atau minggu depan, itu bisa-bisa aja. Misalnya aja kalian masih tunggu stok, atau misalnya kalian memang ada launching produk baru dan sebagainya. Kalau kalian sudah selesai posting iklan produk ini, maka kalian juga bisa memilih untuk mengaktifkan fitur affiliate. Jadi kalau ada orang yang bantu menjualkan produk kalian, maka mereka akan mendapatkan persenan dari kalian. Ini juga bisa membantu pemasaran produksi. Persentasenya kalian bisa pilih sendiri, tapi pihak Shopee akan memberikan saran range yang masuk akal itu berapa untuk kategori barang yang kalian jual. Jadi demikian ya teman-teman cara jualan di Shopee. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan selamat mencari. Baik, dari tayangan video itu tadi sudah sangat jelas ya, jelas ribetnya maksudnya. Jadi prosedurnya Shopee itu memang ribet sekali Bapak Ibu, karena kalau di Shopee itu lebih ketat. Jadi dimulai dari spesifikasi berat, terus dan juga bahannya, kemudian dan pengiriman pun juga ditentukan seperti itu. Jadi nanti semisal berminat di kedepannya ada yang mau buka akun, kita nanti akan lebih lanjut lagi untuk membantu dalam prosesnya seperti itu. Karena kalau kita saat ini mau praktek pembuatannya, itu mungkin akan memerlukan waktu yang banyak, karena nggak sehari bisa jadi. Bisa
bisa di ACC sama pihaknya. Nah, seperti itu. Nah, sedikit gambaran ibu-ibu terkait HPP, penjualan dari produk yang sudah kita buat kemarin. Nah, untuk kerajinan, jadi kebetulan untuk datanya kita beli Bapak, karena kita belum bisa memproduksi sendiri. Untuk batangnya itu kita kemarin dulu 15.000 itu dapat 5, berarti satunya 3.000. Nah, kemudian untuk kelompoknya kan nanti ibu-ibu sudah punya sendiri, nah nggak perlu beli. Terus untuk pewarnanya kita pakai pewarna tekstil, itu satu sasetnya itu 5.000. Nah itu bisa buat mewarnai banyak kelompoknya. Tuh. Kemudian mungkin nanti ada tambahan lem, solasi dan lain sebagainya. Nah, satu batang itu nanti mungkin bisa dijual sekitar 6.000, itu sudah untuk bunganya kita beli berapa kemarin. Tes bunganya itu kan dari rotan kalau tes bunganya. Nah, untuk batangnya karena kita tidak bisa membuat sendiri, kemarinnya beli di Shopee ada. Itu kalau nanti semisal di Karangrejo bisa membuat batangnya sendiri, malah alhamdulillah tidak perlu mengeluarkan model yang cukup banyak. Ya betul. Jadi kan yang masalah ini pesanan yang ada pun sakit insya Allah. Kalau bahan di sini melimpah. Nanti kerja bareng atau gitu ya. Terus untuk tahan bahannya itu sedikit gambaran saja. Kita beli packnya itu isinya 50. Jadi standing boxnya itu isinya 50 cuma 10.000. Kemudian tehnya itu 100 pieces itu 10.000. Terus stikernya itu 10.000 itu dapat 50 pieces. Jadi nanti kalau dijual berapa, untungnya malah lebih banyak lagi. Karena per piecesnya itu cuma 10.000 tapi dapat banyak. Gitu. Terus mungkin itu sedikit gambarannya untuk harga-harga yang sudah kita buat kemarin. Nah, sampai di sini mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kita tunggu lebih lanjutnya lagi terkait pemasaran. Jadi, tapi mohon maaf Bapak, nanti semisal ada yang ingin kami bantu, informasinya jangan mendadak. Karena kita juga perlu mempersiapkan segala hal terkait materi pemasarannya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, kira-kira minat nggak untuk menjual produknya? Minat ya, kami tunggu informasi selanjutnya. Selanjutnya kami mohon kepada seluruh hadirin, terutama kakak Karangrejo yang kami banggakan untuk mengisi kuis. Mengisi kuesioner evaluasi kegiatan yang telah dibagikan oleh yang bertugas. Mohon panduannya. Mohon diisi dengan jujur dan sebaik-baiknya ya Bu, karena pendapat dari ibu-ibu sekalian sangat membantu dan menjadi bekal berharga untuk kegiatan kami selanjutnya.
kakaknya anu kono ya. Kakak mejanya harus. Kayak meja sih. Dewe to.
Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian sudah mau berpartisipasi dalam evaluasi proyek yang sudah kami lakukan minggu sebelumnya. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan, Ketua Proyek Bongkar akan menyerahkan souvenir simbolik berupa vendor kepada Kepala Desa Karangrejo Bapak Hadi Purnawan. Disilakan kepada Ketua Proyek Bongkar Saudara Iqbal untuk menyerahkan vendor secara simbolis. Semoga vendor ini menjadi simbol kemitraan dan kolaborasi masyarakat dan sekaligus bentuk apresiasi kami karena telah berkenan bekerja sama dan menerima kami dengan cukup baik. Sampailah kita di penghujung acara evaluasi proyek Bongkar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin, narasumber, fasilitator, serta ibu-ibu PKK Karangrejo atas kehadiran dan partisipasinya dari awal hingga akhir acara. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan terlaksananya kegiatan evaluasi ini, maka secara resmi kami menyatakan bahwa proyek Bongkar bersama Olah Jagung Karangrejo telah selesai dan dinyatakan ditutup. Semoga semangat gotong royong dan inovasi yang telah dibangun melalui kegiatan ini terus berlanjut dan berkembang untuk kesejahteraan bersama serta kemajuan Desa Karangrejo yang kita cintai. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin sesi foto bersama dulu dari Bapak